Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita tentang The Naughty Mo. Artinya apa itu? Si tikus tanah yang nakal. Kisah ini mengajarkan tentang kepatuhan. Bimbing anak kita berperilaku baik ya. Nah, ceritanya mari kita ikuti bersama Mas Hafiz. Yuk kita baca yuk. Yuk. Seekor tikus tanah kecil mengabaikan perintah orang tuanya dan memulai petualangannya. Tetapi pada akhirnya ia menyesali perilaku egoisnya dan belajar untuk lebih taat dalam mematuhi perintah orang tuanya di kemudian hari. Saatnya musim salju tiba, tetapi di rumah keluarga tikus tanah terasa hangat dan damai. Ayo kita semua tidur lama sampai musim semi yang hangat datang kembali, kata Tuan dan Nyonya tikus tanah. Semua anggota keluarga tikus tanah sudah berada di tempat tidur mereka masing-masing, kecuali Ben. Ben malah tidak mengantuk sama sekali. Aku bosan tidur, aku tidak ingin tidur, lebih baik bermain saja. Ini lucu banget. Diam Ben, suaramu membuat kita semua tidak bisa tidur, kata ayahnya. Maaf, kata Ben. Ben kembali ke tempat tidurnya tanpa bersuara, tetapi dia menyimpan sebuah rencana. Begitu semuanya terlelap, Ben mengemas tas kecilnya dan menyelinap keluar rumah. Wow, semuanya putih, dia berseru. Saat ia memulai petualangannya, Ben meninggalkan jejak kaki yang dalam di salju. Wah, Ben meluncur menurun bukit dan tergelincir di atas salju. Ia senang sekali sampai-sampai ia tidak menyadari butiran-butiran salju besar jatuh di sekitarnya. Butiran salju yang baru jatuh sangat tepat itu membuat orang-orangan salju. Ben memberikan mata dan menambahkan mulut pada orang-orangan saljunya itu. Pada saat Ben selesai, ia merasa sangat kedinginan. Ia ingin kembali ke rumahnya yang nyaman dan hangat. Tapi saat ia menoleh ke belakang, ia melihat salju yang turun telah menutupi jejak kakinya. Ia tidak bisa menemukan jalan pulang. Ben berkelana dengan perasaan sedih. Meskipun salju sudah tidak lagi turun, ia tidak kenal siapapun dan rumahnya terasa begitu jauh. Kemudian ia melihat seekor tikus kecil meluncur di sekitar kolam es. Halo, namaku Ben. Siapa namamu? Aku Tess. Apakah kau suka seluncuranku? Berseluncur kelihatannya menyenangkan, kata Ben. Aku akan mencobanya. Ia meluncur dengan hati-hati di atas es. Tiba-tiba, ia sudah sampai di tengah kolam. Tetapi saat ia akan berbelok, tiba-tiba bawah kakinya terdengar suara berderit. Lalu kolam es itu pun retak. Piur! Ben tercebur ke dalam air yang beku melalui lubang es. Tolong! Teriak Ben. Dingin! Untungnya Tuan Kelinci dan putranya sedang mengumpulkan kayu bakar di dekatnya. Mereka mendengar tangisan Ben dan bergegas membantunya. Cepat, angkat talinya! Tuan Kelinci menutupi tubuh Ben yang menggigil dingin dengan selimut, mengangkatnya ke kereta luncur mereka. Mereka berangkat menuju rumah kelinci tepat saat matahari mulai terbenam. Keluarga kelinci menggantung pakaian Ben agar kering dan membaringkan Ben di samping api unggun. Dia sangat kelelahan, kata Nyonya kelinci. Kalau ia sudah bangun, kita cari tahu di mana rumahnya dan kita antarkan pulang. Kembali ke rumah, Tuan dan Nyonya tikus tanah tahu kalau Ben menghilang. Tapi di luar sana sangat dingin. Ibunya menangis. Dia menyalakan beberapa lentera dan seluruh anggota keluarganya berangkat mencari Ben. Mereka semua sangat mengkhawatirkannya. Beberapa saat mereka datang ke rumah Tuan Tikus. Maaf mengganggu Anda, kata Tuan Tikus Tanah. Kamu mencari
putra kami, Ben. Kami khawatir ia tersesat di tengah salju. Aku tahu di mana dia, kata Tess. Ia memberitahu mereka tentang berseluncur dan penyelamatan Ben oleh Tuan Kelinci di kolam es. Cepat, kita harus segera pergi ke rumah kelinci, katanya tikus tanah. Ben, syukurlah kau baik-baik saja, katanya tikus tanah sambil memberinya pelukan. Kami semua mengkhawatirkanmu. Keluarga tikus tanah berterima kasih kepada keluarga kelinci atas kebaikannya. Tidak ada yang memarahi Ben karena sudah membuat banyak masalah. Maaf, aku tidak menurut perintah ibu, kata Ben. Aku berjanji tidak akan egois lagi. Nah, sudah selesai ceritanya. Pesan yang ada dalam kisah ini adalah yang pertama, tidur tepat waktu. Terkadang terasa jauh lebih menyenangkan untuk tetap terjaga saat orang tuanya menyuruh untuk kita segera tidur, seperti yang dilakukan Ben di awal cerita. Namun, kita harus ingat bahwa jika kita tidak segera tidur, kita akan kurang tidur. Dan kemudian kita akan merasa lelah dan mudah marah keesokan harinya. Betul tidak, Mas Hafid? Yang kedua, mementingkan perasaan orang lain. Terkadang kita ingin melakukan apa yang kita sukai dan mengabaikan perasaan orang-orang. Lanjut. Mementingkan perasaan orang lain. Terkadang kita ingin melakukan apa yang kita sukai dan mengabaikan perasaan orang-orang yang menyayangi kita. Ini adalah perilaku egois. Berperilaku egois ketika ia membuat keluarganya terbangun oleh kegaduhannya. Ia juga bersikap semuanya sendiri ketika meninggalkan rumah tanpa memberitahu orang tuanya, karena ia tidak memikirkan betapa khawatirnya mereka ketika mereka tahu ia menghilang. Mematuhi perintah orang tua kita. Nah, karena Ben merasa sangat muda, ia belum memiliki pengalaman untuk mengenali situasi yang berbahaya. Ia sekalipun tidak berpikir kalau keluar rumah sendirian dapat menimbulkan masalah atau menginjak es dapat mengakibatkan kecelakaan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita lebih banyak tahu daripada orang tua kita sehingga kita memilih melakukan sesuatu yang tidak mereka setuju. Tetapi orang tua biasanya lebih bijaksana daripada kita. Jadi kita harus selalu ingat untuk memenuhi perintah orang tua. Meminta maaf. Nah, Tuan dan Nyonya Tikus Tanah meminta maaf karena sudah mengganggu keluarga tikus larut malam. Ada baiknya kita meminta maaf jika kita merasa telah mengganggu orang pada waktu yang tidak tepat. Memberikan informasi yang bermanfaat. Nah, dalam cerita ini Tess tahu apa yang terjadi pada Ben dan ia langsung menyampaikan informasi itu kepada orang tuanya dengan jelas. Kita harus selalu memberikan informasi yang benar kepada orang lain ya, apalagi pada orang dewasa yang bertanya teman-teman kita. Nah, apalagi jika mereka itu mendapatkan masalah, jadi kita harus memberikan informasi yang jelas. Pesan selanjutnya mengucapkan terima kasih. Keluarga tikus tanah berterima kasih kepada keluarga kelinci yang sudah merawat Ben. Ketika orang-orang membantu kita dengan cara apapun, ada baiknya kita mengucapkan terima kasih atas kebaikan mereka. Pesan selanjutnya dimarahi. Sangat dipahami jika orang yang peduli terhadap kita akan marah ketika kita bersikap egois atau jika tidak memikirkan perasaan mereka saat kita dalam bahaya dan membuat mereka mengkhawatirkan kita. Karena mereka menyayangi kita, maka mereka memarahi kita. Kadang mereka merasa sangat lega saat tahu kalau kita aman dan mereka tidak akan memarahi kita. Tetapi kita harus tahu bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Ketika orang tua Ben akhirnya menemukannya, mereka tidak memarahinya karena mereka sangat senang ternyata ia selamat dan mereka tahu ia telah mendapatkan pelajaran dari perbuatannya. Pesan yang terakhir, meminta maaf. Permintaan maaf akan sangat berarti jika diucapkan dengan tulus. Di awal cerita, Ben bilang ia menyesal telah membuat keributan dan membuat mereka terbangun. Tetapi saat ia meminta maaf, ia juga berencana untuk meninggalkan rumah tanpa memberitahu orang tuanya.
Akhirnya Ben menyadari bahwa ia keliru telah berperilaku egois dan meminta maaf atas perilakunya. Kali ini ia meminta maaf dengan tulus. Nah, demikian tadi cerita tentang The Naughty Mo. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.